wabarakatuh. Halo viewers, perkenalkan saya Sri Julianingsih dengan NIM 2591058 dari kelas Administrasi Bisnis 3D Politeknik Negeri Medan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dan juga contoh dari presentasi bisnis untuk memenuhi nilai tes 3 Komunikasi Bisnis. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis, mulai dari pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek, atau hal yang lainnya, oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting untuk dilakukan, karena seorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis di hadapan audiens pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai presentasi bisnis, saya akan memberikan salah satu contoh presentasi bisnis untuk memberikan gambaran kepada kalian semua apa itu presentasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan dan rekanita yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Julianingsih selaku CEO PT Juli Jaya Makmur akan memperkenalkan serta mempresentasikan terkait launching produk terbaru kami. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini adalah about our business and about our new product. Perkembangan bisnis saat ini tidak hanya melihat dari sisi profit saja. Tantangan terbesar di dunia bisnis saat ini adalah bagaimana menciptakan produk dan layanan yang bermakna, khususnya di tengah perkembangan industri 4.0. PT Juli Jaya Makmur adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri makanan dan juga minuman. Khususnya adalah makanan dan juga minuman yang memberikan manfaat untuk kesegaran, kesehatan, dengan penampilan yang kualitasnya internasional. Visi dari PT kami adalah memenuhi kebutuhan konsumen yang inovatif dan juga ramah lingkungan. Perusahaan kami selalu berusaha untuk menjadi pioner dan pemimpin pasar dalam memberikan solusi atau cara yang tepat kepada pelanggan untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat dan juga penuh arti baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Misi dari perusahaan kami adalah inspirasi kehidupan yang lebih baik. Untuk mewujudkan misi tersebut, PT Juli Jaya Makmur selalu berusaha untuk memahami pelanggan dalam setiap fase kehidupan yang dialaminya dengan cara mengidentifikasikan kebutuhan unik mereka dan memberikan solusi terutama melalui produk dan pelayanan kami untuk meraih kehidupan yang lebih berkualitas. Produk terbaru kami adalah kopi instan Dear Kopi. Rekan dan rekanita tentu mengetahui bahwa kopi saat ini sangat digandrungi di setiap kalangan, baik kalangan yang tua maupun yang muda. Untuk itu, Dear Kopi hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap kopi siap saji. Dear Kopi sendiri memiliki 6 varian rasa. Yang pertama ada Dear Kopi Gula Aren, yang kedua ada Dear Kopi Alpukat, Dear Kopi Pandan, yang keempat ada Dear Kopi Tiramisu, yang kelima ada Dear Kopi Original, dan yang terakhir adalah Dear Kopi Gula Tebu. Produk kami menggunakan biji kopi yang ditanam di wilayah pegunungan dengan iklim yang ideal. Tentu rekan dan rekanita mengetahui bahwa kopi Indonesia telah dikenal dan digemari oleh masyarakat dunia karena cita rasanya yang eksotis dan juga unik. Untuk itu sudah tidak diragukan lagi kualitas mutu dan juga cita rasa produk Dear Kopi kami. Ada juga kabar baik bagi pencinta alam. Keunggulan produk kami juga ada di dalam kemasannya. Kami menggunakan kemasan edible film yang dapat larut di dalam air. Jadi produk kami sudah tidak menggunakan plastik sehingga lebih ramah lingkungan. Untuk info yang lebih lengkap dan terpercaya, rekan-rekan dapat mengunjungi website dan akun sosial media kita @dear_coffee_official. Sekian perkenalan dan juga presentasi dari kami PT Juli Jaya Makmur yang diwakili oleh saya selaku CEO PT Juli Jaya Makmur. Terima kasih atas perhatian dan juga antusias rekan-rekan semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sri Julianingsih selaku CEO PT Juli Jaya Makmur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat
melihat contoh presentasi bisnis tadi, kalian tentu pasti sudah memiliki gambaran kan mengenai presentasi bisnis. Nah, penjelasan selanjutnya adalah mengenai tujuan dari presentasi bisnis. Yang pertama adalah menyampaikan informasi atau materi. Fungsi ini merupakan atau tujuan ini merupakan fungsi utama dari presentasi. Perusahaan akan selalu melakukan presentasi jika ada informasi yang penting untuk disampaikan. Yang kedua adalah membuat suatu ide ataupun membuat suatu gagasan. Membuat suatu ide atau gagasan diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang sedang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dicarikan solusinya. Sehingga permasalahan tadi membutuhkan pendapat dari orang lain untuk dicarikan solusinya. Organisasi akan mengundang peserta yang dianggap penting yang dapat memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan yang ketiga adalah memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu. Seorang pembicara atau seorang presenter dalam berpresentasi harus dapat mengarahkan dan membimbing para peserta atau audiens agar dapat memahami dan melaksanakan informasi yang telah disampaikan. Selain itu, pembicara juga harus dapat memberikan motivasi pada para peserta untuk menjadi bersemangat dalam melakukan kegiatan yang telah disampaikan pada presentasi tersebut. Yang keempat adalah memperkenalkan diri. Presentasi juga berfungsi untuk memperkenalkan diri, seperti menyebutkan nama, kemudian riwayat hidup, dan data-data atau biodata lainnya, sehingga kita lebih dikenal oleh orang banyak. Yang kelima adalah melakukan promosi. Hal seperti ini berhubungan dengan perusahaan yang mempromosikan sebuah produknya. Tahap selanjutnya adalah langkah-langkah dalam presentasi. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama menentukan topik. Kemudian hal yang dilakukan yang kedua adalah menetapkan tujuan. Setelah itu mengenali situasi dan juga mengenali audiens. Selanjutnya adalah menyusun materi, kemudian menentukan pendekatan apa yang ingin dilakukan, menyusun desain slide, dan yang terakhir adalah sering untuk latihan. Tahap yang kedua adalah tahap membawakan presentasi atau tahap kegiatan presentasi. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pembukaan. Ini berisi pengenalan dan juga maksud tujuan dari presentasi tersebut. Yang kedua adalah pembahasan, merupakan inti dari presentasi. Di sini nanti secara keseluruhan materi akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah penutup, berisi kesimpulan inti dari presentasi dan juga salam penutup. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi, merupakan tahap penilaian setelah melakukan presentasi. Dengan mengevaluasi, kita dapat melihat hal apa yang tidak berjalan dengan sesuai rencana, mana yang harus mendapatkan perbaikan, dan mana yang harus dipertahankan. Ini penting untuk menjadi lebih baik di presentasi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai sistematika presentasi bisnis. Yang pertama itu ada sapaan berupa salam pembuka seperti Assalamualaikum, selamat pagi, atau salam sejahtera. Sesuaikan salam dengan keadaan dan dengan para pendengar atau audiens. Yang kedua adalah perkenalkan diri. Perkenalkan diri seperti nama, jabatan, kemudian asal organisasi, atau hal-hal seputar biodata seorang presenter. Yang ketiga adalah company profile. Jelaskan hal-hal mengenai perusahaan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai media promosi agar perusahaan kita lebih dikenal oleh khalayak banyak. Dapat berupa penjelasan visi dan misi, serta perusahaan Anda itu bergerak di bidang apa. Yang keempat adalah perkenalkan produk Anda. Jelaskan mengenai produk yang ingin Anda presentasikan dengan memaparkan kelebihan dan juga keuntungan produk, agar audiens tertarik terhadap produk tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah salam penutup. Sesuaikan dengan salam pembuka dan sesuaikan juga dengan audiens. Dalam presentasi bisnis yang efektif, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam presentasi. Yang pertama adalah merasa diri paling hebat sehingga terkesan arogan di mata orang lain. Yang kedua adalah bersifat ragu-ragu dalam mengutarakan pikiran. Yang ketiga adalah mampu berbicara namun tidak mampu untuk menarik simpati apalagi mempengaruhi audiens. Yang keempat adalah menyinggung perasaan orang lain atau kurang pas dalam hal penyampaian kritik.
Yang kelima adalah kurang santun dalam berkomunikasi untuk menyampaikan presentasi. Yang keenam adalah tidak mengenal orang atau khalayak yang dihadapi. Yang ketujuh adalah kurang menghargai orang lain sehingga tidak mampu menciptakan suasana yang harmonis. Yang kedelapan adalah tidak tanggap atau peka terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah bersikap terlalu sama atau selalu serius. Baiklah, sekian presentasi dan pemaparan materi saya mengenai presentasi bisnis. Jika teman-teman atau penonton ingin memberikan saran atau kritik kepada saya, bisa komen di bawah. Mohon maaf atas kesalahan dalam hal penyampaian. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.